Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya tentang fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida yang bergerak secara terus-menerus atau kontinu terhadap sekitarnya. Nah, fluida dinamis itu materinya di dalamnya ada debit air. Apa itu debit air? Jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis secara Q sama dengan V dibagi T. Volume dibagi waktu. Karena V itu adalah A dikali V dikali T, maka V-nya kita masukkan A dikali V dikali T. Nah, T-nya dicoret. Tinggal Q sama dengan V A dikali V. Nah, keterangan ini Q adalah debit air meter kubik per sekon, A luas permukaan meter persegi, V kecepatan aliran fluida meter per sekon. Nah, untuk fluida ideal, debit aliran selalu konstan, kontinuitas. Maksudnya konstan itu, nah contohnya seperti ini. Ada pipa yang luasnya ujung dengan ujung berbeda ya, A1, A2. Nah, kecepatannya juga berbeda, maka debitnya sama. Nah, berlaku hubungan seperti ini, Q1 sama dengan Q2. Debit air di posisi pertama akan sama dengan debit air di posisi kedua. Q itu A dikali V. Nah, karena Q1 berarti A1, V1, A2, V2. Oke, lanjut. Contoh soal. Sebuah pipa memiliki dua penampang berbeda. Penampang yang luasnya 10 cm persegi yang mengalir fluida ideal dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah kecepatan fluida pada penampang yang luasnya 5 cm persegi. Debit aliran fluida. Nah, diketahui dulu A1-nya 10 cm persegi, luas ya, luas penampang 10 cm persegi. Karena cm kita rubah ke meter persegi. Cm ke meter naik 2, karena pangkatnya 2, setiap naik 1 dibagi 100, berarti naik 2 dibagi 10.000. Jadi 10 dibagi 10.000, jadi 10.000 itu 10 pangkat 4, berarti naik ya. 10 pangkat jadi 10 pangkat min 4. Oke. V1-nya 4 meter per sekon. Yang ditanyakannya, yang A, V2 jika A2-nya 5 cm persegi. Cm persegi berubah ke meter persegi dibagi 10.000, berarti 10 pangkat min 4-nya naiknya. Yang B, Q1 dan Q2, debit aliran fluida. Jawabnya yang A. Nah, rumusnya A1 V1 sama dengan A2 V2. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. A1 10 pangkat min 4 dikali V1-nya 4. Oke. A2-nya 5 10 pangkat min 4. V2-nya yang ditanya. Nah, berarti V2 sama dengan seperti ini ya. 5 kali 10 pangkat min 4-nya turun. Nah, 10 kali 4 40. Oke. Nah, 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 4 habis. Dicoret ya. Berarti 40 bagi 5 8 meter per sekon. Nah, yang B, Q1 sama dengan Q2. Karena dia kontinuitas, berarti Q1 sama dengan Q2 ya. Jadi kalau kita nyari salah satu Q, berarti mewakili Q1 Q2 juga kan. Nah, di sini Ibu contohnya A2 dikali V2. Bu, kalau saya A1 V1 boleh, hasilnya pun sama. Oke. Jadi masukkan angkanya. A2-nya 5 kali 10 pangkat min 4, V2-nya 8. 5 dikali 8, 40, 10 pangkat min 4. 40 dikali 10 pangkat min 4, 4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, berarti 0,004. Bu, kalau sampai 4 kali 10 pangkat min 3 boleh nggak? Boleh. Nah, ini secara desimalnya ya, berarti 0,004 meter kubik per sekon. Oke, gampang ya. Lanjut. Tentang persamaan hukum Bernoulli. Nah, ini Bernoulli. Jadi pipanya dia naik ya, yang satunya seperti ini, yang satunya di atas, satu di bawah, satu di atas, seperti ini. Nah, hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandasan pada hukum kekalahan energi yang dialami oleh fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi, nah ini rumusnya ya. P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. Setengah rho V1 kuadrat itu
energi kinetiknya. Ditambah P ero GH1 itu energi potensialnya. P-nya ada di titik. Nah itu seperti itu ya rumus hukum Bernoulli ya. Nah pada tangki yang bocor berlaku. Nah ini contohnya. Ada tangki yang bocor biasanya kalau untuk wudhu ya. Tuh. Nah itu V1-nya 0 ya. Karena di atasnya itu kita anggap diam, dia stabil. Nah ketinggian dari atas sampai bawah atau sampai wadah itu H1. Oke, nah itu ada lubang di bawahnya. Nah ketinggian dari ujung atas sampai ke bolongan itu namanya H. Oke, nah dari bolongan sampai ke permukaan atau sampai ke dasar wadah itu H2. Oke, kamu keterangannya ditulis sendiri ya karena nanti ada yang H1 H2 biar sama. Oke, di sini Ibu dari atas sampai bawah wadah H1, dari atas sampai ke lubang H saja, dari lubang sampai ke permukaan atau ke dasar wadah H2. Oke. Nah, tekanan di setiap titik sama dan V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan V. Oke. Maka persamaan menjadi. Nah, kalau kita mencari kecepatan aliran rumusnya ini akar 2GH ini rumus dulu di kayak kinematika gerak ya, itu di GLBB ya, GLBB vertikal V sama dengan akar 2GH. Oke. Nah ini untuk mencari apa Bu? Untuk mencari waktu T sama dengan akar 2H2 per G. Nah tadi kalau V mah hanya H saja ya, berarti dari atas permukaan sampai ke lubang. Oke. Nah kalau ini H2 dari mana Bu? Dari lubang sampai ke dasar wadah. Oke. Nah ini rumus apa Bu? Ini rumus panjang lintasan. Panjang lintasan tuh kalau misalkan panjang pancuran dari alirannya berapa? Oke, X sama dengan 2 akar H kali H2. Hanya Ibu ingatkan kembali dari atas permukaan sampai ke lubang. Ya, kalau H2 itu dari lubang sampai ke dasar permukaan wadah. Oke, atau dasar wadah. Oke. Nah, sekarang gaya angkat pesawat. Nah, kenapa pesawat bisa naik? Ini teorinya ya, V di bawah itu lebih besar, makanya dia mengangkat, tapi kecepatannya lebih kecil atau laju udaranya. Oke. Nah kalau yang di atas tekanannya udaranya kecil, makanya dia bisa naik ya, dan V-nya besar. Jadi V yang di bawah itu lebih kecil dari V yang di atas, dan P yang di bawah lebih besar dari P yang di atas. Oke. Lanjut. Contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, seperti ini. Kalau tadi di rumus ya, kalau dari 80 cm itu apanya? Nanti kita bahas satu-satu, oke? Di sini keterangannya. Gambar tersebut memperlihatkan air yang memancar dari sebuah tangki air yang diletakkan pada suatu ketinggian tertentu. Ketinggiannya sudah ada ya. Hitunglah kecepatan aliran fluida. Yang B waktunya yang dibutuhkan sampai ke tanah. Yang C panjang lintasan. Nah yang X itu yang tadi panjang lintasan, yang kata Ibu tadi pancuran ya. Itu X ya. Nah diketahui. Nah yang tadi 80 cm itu H-nya. Oke, dari atas permukaan air sampai ke lubangnya. Itu 80 cm. Berapa meter? 0,8 meter. Nah 180 itu apanya? H2 dari lubang sampai ke dasar wadah. Dasarnya kan di bawah ya, itu kita anggap tangki ya, atau apa ya, toren ya. Jadi 180 itu H2-nya. 180 cm kerubah ke meter 1,8 meter. Yang ditanyakannya kecepatan, yang B-nya waktu, yang C-nya X-nya atau panjang lintasan. Oke, jawabnya yang pertama V sama dengan akar 2GH. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. Akar 2 dikali G-nya 10 karena tidak diketahui, berarti 10. H-nya 0,8. 2 dikali 10 dikali 0,8 akar 16. Akar 16 berapa? 4 meter per sekon. Gampang ya. Sekarang yang B waktunya. Rumusnya T sama dengan akar 2H2 per G. Nah tinggal dimasukkan angkanya. Akar 2 H2-nya 1,8, G-nya 10. 2 dikali 1,8 dibagi 10 nilainya 0,36.
akar 0,36 adalah 0,6 sekon. Gampang ya. Yang C yang terakhir. Nah, X sama dengan 2 akar H dikali H2. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. 2 di akar H-nya 0,8, H2-nya 1,8. 0,8 dikali 1,8, akar 1,44. Akar 1,44 adalah 1,2. 1,2 dikali 2, 2,4 meter. Hore, gampang ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, lanjutnya tentang latihan soal 2 saja biasa, Ibu. Nomor 1, fluida ideal mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampang berbeda, yaitu A1 40 cm persegi dan A2 10 cm persegi. Aduh, maaf ya. Nah, berarti ini A1 A2 sudah ada tuh, tinggal dirubah ke meter persegi. Dibagi 10 pangkat 4 ya. Oke, dibagi 10.000. Kecepatan fluida pada pipa kecil 20. Berarti A1 apa? V1 atau V2 itu? Yang 20 meter. 20 meter per sekon. Berarti A2 ya. Nah, yang ditanya kecepatan fluida pada pipa besar. Berarti yang ditanya V1. Nah, yang B debit aliran seperti tadi di contoh soal persis sama. Oke? Nomor 2, gambarnya ini. Nah, ini dia keterangannya. Perhatikan gambar di samping. Yang ditanya seperti di contoh juga sama semuanya ya. Kecepatan V, B, T-nya, C-nya X. Nah, kalau di sini yang 20 cm itu H berapa? H2 ya. 20 cm itu H2, berarti dirubah ke meter. Nah, kalau 2 meternya itu H1. Oke, bukan H. Kalau H itu dari atas permukaan sampai ke lubang. Ya, H1-nya 2, H2-nya 20 cm. 20 cm berarti 0,2 meter ya. Nah, berarti H-nya saja berapa, Bu? 2 meter dikurangin 0,2. Ibu ulangi lagi. 2 meter itu adalah H1. 20 cm dirubah ke meter 0,2. 0,2 itu apa, Bu? 0,2 itu H2-nya. Berarti H-nya saja berapa, Bu? 2 dikurangi 0,2. Bisa dipahami ya, rumusnya sama seperti di contoh soal. Persis. Oke, Ibu tunggu di classroom. Jangan lupa di atasnya dikasih nama. Ibu ulangi lagi, banyak yang nggak dikasih nama, jadi nggak Ibu nilai. Ya, kalau tidak dikasih nama tidak Ibu nilai. Jangan menjiplak temennya, dalam artian foto temennya dikirimin ke Ibu. Wah, itu fatal, sama Ibu gak akan hadir tuh. Oke, Ibu tunggu di classroom. Jangan lupa sayangku ya. Ibu tunggu sampai maghrib biasa. Oke, cukup dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.